Matius pasal 9 ayat 20 sampai 22. Kita akan baca dengan suara keras 3, 2, 1. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjumpai-jumpainya, karena katanya dalam hatinya, asal menjamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu juga sembuhlah perempuan itu. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara-saudara. Pagi ini saya ingin berkhotbah dengan judul perjumpaan dengan Tuhan mengubahkan segala sesuatu. Amin. Perjumpaan dengan Tuhan itu mengubahkan segala sesuatu dalam hidup kita. Waktu saya bulan Juli ada di Jakarta, Bapak Ibu Saudara, satu hari saya lihat Instagram dan saya diberkati dengan suatu pernyataan, ya, satu pernyataan Bapak Ibu Saudara yang berbunyi begini: kita banyak konsumsi tapi kurang keintiman. Ya. Dan dia jelaskan begitu. Zaman sekarang Bapak Ibu Saudara, saudara, kita bisa menjadi orang Kristen yang kelihatan sangat rohani. Di mana kita bisa sangat kelihatan rohani? Ya. Media membuat kita menjadi kelihatan rohani. Kenapa? Bapak Ibu Saudara, karena saudara bisa di dapur ibu-ibu masak-masak sambil dengan khotbah, sambil memuji Tuhan. Saudara bisa pergi ke kebun dan sambil kerja kelapa, bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Di mana saja kita bisa, di kamar, di ruang tamu, ya. Saya lihat itu karena istri saya begitu, dia kerja dia punya tempat bunga di tanam bunga, bawa HP, dia ngangkut, ya. Dia pergi ke dapur, dia bawa HP, dia ngangkut. Pujian penyembahan, dia di teras belakang dengan khotbah, ya, luar biasa. Tetapi pernyataan itu bilang, kita banyak konsumsi tapi kurang keintiman. Maksudnya apa? Kita banyak beribadah kelihatan, tapi kita tidak kenal Tuhan. Kita tidak berjumpa dengan Tuhan. Kita tidak mengalami Tuhan. Sehingga dari dulu hidup kita begitu-begitu aja, udah berubah, ya, tetap susah, dari dulu susah, belum ikut Tuhan susah, ikut Tuhan juga tetap susah, dari muda susah sampai tua susah. Kenapa? Karena kita hanya menjadi orang Kristen, kita hanya menjadi orang Pentakosta, kita hanya menjadi orang karismatik, tapi kita tidak berjumpa dengan Tuhan. Kita tidak mengalami Tuhan secara pribadi, sehingga yang terjadi adalah kita tidak mengalami perubahan, kita tidak mengalami lawatan Tuhan, kita tidak mengalami kuasa Tuhan, kita tidak mengalami mujizat Tuhan, kita tidak mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita dari dulu begitu sampai sekarang begitu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kekristenan, ya, kekristenan yang benar itu bukan agama, Bapak Ibu. Ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan begini, beragama dan beriman itu beda. Beragama itu adalah kita melakukan, ya, aturan-aturan agama, perbuatan keagamaan, itu beragama. Ya, itu sebabnya ada agama yang dia harus gerakannya betul, harus tunduk, harus berlutut, harus angkat tangan, tak boleh salah. Bahkan kalau dia lagi gerakan, tidak boleh kentut batal, mesti mulai dari awal lagi. Karena gerakan kita saudara-saudara, kekristenan yang benar, saudara mau kaki di atas kepala di bawah,
Kalau saudara punya hati benar berjumpa dengan Tuhan, itu yang Tuhan ini. Tuhan tidak peduli gerakan fisik sekalipun. Kita tidak bisa berdiri kalau kita harus menghormati Tuhan. Saya tidak mengatakan asal-asalan. Nah, itu sebabnya saudara agama itu fokusnya perbuatan. Beriman itu fokusnya perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, saya ingin bertanya kepada saudara, kapan terakhir saudara rasa Tuhan dalam hidup saudara? Kapan terakhir? Bapak pendeta tahun 90-an. Saya rasa Tuhan. Pertanyaannya ini tahun 2020 masih rasa Tuhan kan? Apa? Lebih gampang rasa setan dan iya kan? Kalau saudara pulang malam, ya lewat pohon beringin, saudara lebih gampang rasa setan. Tadi kita lewat itu pohon beringin di balik soal, kita pengen nyawa beringin. Luar biasa rasa setan. Pertanyaannya sekarang punya rasa Tuhan. Ya, kapan terakhir? Kita harus tanya. Kenapa? Karena kalau kita tidak ketemu Tuhan, kita tidak jumpa Tuhan, kita tidak akan mengalami apa-apa. Ya, kita tidak akan lihat mujizat. Karena mujizat itu hanya terjadi kalau kita jumpa Tuhan. Kalau saudara baca Alkitab, semua orang yang berjumpa dengan Tuhan ditolong oleh Tuhan. Amin. Orang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, yang kekurangan diberkati waktu jumpa Tuhan. Dan luar biasa, Tuhan itu tak biasa. Dia jumpa saudara bukan karena saudara majelis gereja. Dia jumpa saudara bukan karena saudara pendeta. Dia jumpa saudara bukan saudara pelayan. Dia jumpa orang yang punya hati untuk berjumpa dengan dia. Amin. Dia jumpa orang yang rindu. Perhatikan wanita ini. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, beberapa penafsir mengatakan bahwa wanita ini diperkirakan wanita kafir, dia bukan orang Yahudi. Alkitab mengatakan dia dengar tentang Yesus. Dia dengar berita-berita tentang Yesus. Dan Alkitab mengatakan bahwa di tengah orang banyak, dia datang kepada Yesus. Ya, Alkitab mengatakan sudah baca Prikop paralel, ya, cerita-cerita yang sama ada di tiga Injil yang lain ini, di Matius, ada di Markus, ada di Lukas juga. Cerita yang sama mengatakan bahwa ada banyak orang berbondong-bondong berdesak-desakan mengikuti Yesus. Pertanyaannya, orang banyak itu ada masalah? Menurut saudara ada masalah? Hah? Ada yang sakit kan? Ada kan? Tapi kenapa wanita ini hanya wanita ini bisa? Karena dia berjumpa dengan Tuhan. Karena dia berjumpa mengalami Tuhan. Nah, diperhatikan luar biasa kisah ini. Karena wanita ini tidak datang dari depan. Dia hanya rindu sama jubah Yesus. Artinya wanita ini, Bapak Ibu saudara, tidak dikenal dulu oleh Tuhan secara jasmani. Tuhan sebagai manusia, dia dikenal, tapi dia mengalami mujizat. Dia mengalami mujizat karena dia datang dengan kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Ya, nah saudara, hati-hati. Kita orang Pentakosta bisa katakan kita selalu merasa kita lebih dekat dengan Tuhan. Ya, karena kita Pentakosta, karena kita karismatik, ya, ibadah. Tapi mungkin bisa saja kita seperti orang banyak berbondong-bondong, berdesak-desakan mengikuti Yesus, tapi kita tidak jumpa dengan Tuhan. Saya mau bilang buat saudara, ingat, Yesus akan datang kembali
Yesus berkata bukan orang yang bersekutu Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan. Orang akan berkata Tuhan, bukankah aku telah berbuat demi nama-Mu? Bukankah aku telah melakukan mujizat demi nama-Mu? Ini bukan perintah dosa. Begitu tidak berubah. Tapi Yesus berkata apa? Ini aku tidak kenal. Ya, kata yang dipakai bahasa Yunani adalah ginos itu. Bapak Ibu saudara adalah kenal secara intim. Bahkan ginosko itu, ya, kalau saudara teliti itu sedang berbicara tentang hubungan intim antara suami istri. Ginosko itu pengenalan yang dalam. Jadi bukan kita berhubungan seksual dengan Yesus, tidak. Kenalnya dalam. Kenal karena berjumpa. Kenal karena mengalami Tuhan. Nah, jangan sampai kita tidak dikenal oleh Tuhan. Kita juga tidak kenal Tuhan dengan baik. Kita tidak berjumpa. Karena saya dorong saudara untuk berusaha dalam ibadah, buka hati, berdoa dari malam Tuhan. Saya ingin jumpa dengan Engkau. Berjumpa dengan Tuhan di mana saja berada. Buka hati supaya kita mengalami berjumpa dengan Tuhan. Dan perjumpaan itu mengubah hidup. Amin. Perjumpaan itu mendatangkan mujizat dalam hidup. Kenapa? Kalau karena itu berjumpa dengan Tuhan. Kalau itu bersama dengan Tuhan. Kalau itu kekurangan pasti engkau diberkati. Amin. Engkau sakit, engkau disembuhkan. Engkau ada masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Kenapa? Karena kita berjumpa dengan Tuhan. Kita mengalami Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita belajar dari kisah wanita ini yang luar biasa. Dia berjumpa, sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan. Dan seluruh kehidupannya mengalami perubahan oleh karena perjumpaan itu. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Saya pernah mendengar kesaksian yang luar biasa. Ya, saya tidak tahu apakah saya pernah cerita di sini. Tetapi saudara tahu ada satu kisah yang luar biasa. Ada seorang bernama Gun Supardi. Dia kerja di kapal barang Amerika. Dan satu waktu terjadi perselisihan di kapal. Dan dia dihina, melakukan tidak benar, dipermalukan. Dan hari itu dapat dikatakan dia bukan orang Kristen. Dia dikuasai oleh setan dan dia bunuh semua awak kapal. Singkat cerita, dia ditangkap dan dihukum di Amerika, hukuman mati. Nah, saudara, biasanya hukuman mati itu tidak langsung dieksekusi. Jadi dia ada di penjara. Dan waktu dia di penjara, dia berjumpa dengan seorang anak Tuhan. Dan dia dibimbing untuk terima Yesus. Dan sejak hari itu Gun Supardi bertobat, mencintai Tuhan, berjumpa dengan Tuhan setiap hari. Setiap hari seorang pembunuh yang sadis membunuh semua awak kapal berjumpa dengan Tuhan. Dan dia berubah. Kepala penjara melihat perubahan yang luar biasa, tingkatan dia menjadi teladan, nabi teladan. Dari hukuman mati dia diubah menjadi hukuman seumur hidup. Luar biasa. Nah, dia tetap baik, dia tetap setia, dia tetap cinta Tuhan, dia tetap rajin untuk beribadah, bersekutu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Dan sudah tahu mendapat hukuman seumur hidup diubah menjadi hukuman beberapa tahun. Dan beberapa waktu kemudian Gun Supardi dibebaskan dari penjara. Dia menyerahkan hidup kepada Tuhan. Dia sekolah teologi dan pada akhirnya dia menjadi pengkhotbah tanah air. Bahkan dia pernah keliling ke Indonesia. Dipakai Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagaimana hidupmu hari ini? Apakah engkau tidak puas? Engkau tidak bahagia? Sebagai suami engkau tidak bahagia? Sebagai istri tidak bahagia, sebagai anak tidak bahagia, sebagai orang tua tidak bahagia. Saya mau katakan hanya ada satu cara
supaya Tuhan ubahkan kita. Nah, ada dua hal yang kita bisa belajar dari ini. Perjumpaan dengan Tuhan mengubahkan segala sesuatu, yaitu benar-benar berjumpa, bukan sekedar ikut ramai. Karena saya mau katakan sekali lagi, Kristen itu bukan sekedar agama. Saya berani berkata, Pentakosta karismatik belum tentu masuk surga. Karena bisa saja kita orang Pentakosta karismatik yang lahir dari keluarga Pentakosta. Dan juga ada orang yang membuat pernyataan seperti ini, saudara. Ya, orang yang membuat pernyataan seperti ini. Saudara, kalau lahir di dalam keluarga Kristen, ya, kemudian menjadi Kristen, kalau begitu saudara kerja di rumah sakit, tiap hari pergi di rumah sakit, artinya sudah dokter, belum tentu kan? Ya, bahkan Biblianya bilang begini, kalau lahir membuat kita memiliki status, seorang ibu yang melahirkan anak di garasi mobil, dia belum tentu mobil, tapi dia masih bukan mobil, betul? Karena itu bukan masalah diberikan, tapi yang paling penting adalah kita berjumpa dengan dia. Nah, wanita ini sakit pendarahan, ya, dan Bapak Ibu saudara, dia datang kepada Yesus. Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa dia berusaha untuk berjumpa dengan Yesus. Nah, ini tidak gampang karena ada banyak orang. Orang semua mau ketemu Yesus, mau lihat Yesus, mau dekat Yesus. Jadi tidak ada celah. Sudah ingat waktu 4 orang membawa seorang lumpuh datang kepada Yesus. Apa yang Alkitab katakan? Mereka tidak bisa masuk. Saking padat. Mereka tidak bisa ada jalan. Mereka tidak bisa permisi. Orang tidak tahu. Semua orang tahu dan permisi. Ya, itu sebabnya Alkitab mengatakan mereka naik ke rumah, mereka buka. Karena rumah pada waktu itu dibuat dari tanah liat berbentuk kotak. Jadi orang bisa bongkar atasnya. Karena kita mengatakan mereka membongkar dan menurunkan orang belum begitu. Wanita ini ada seorang pengkhotbah berkata, wanita ini berangkat. Karena Yesus kita berkata, bukan Yesus sedang tunggu mengajar, Yesus sedang berjalan. Ya, karena ada seorang pembina yang datang berjumpa dengan Yesus dan dia bilang, anakku sakit, mau mati. Yesus tolong saya. Dan Yesus sedang berjalan untuk pergi menyembuhkan anak dari pembina itu. Dan Yesus sedang jalan. Nah, ada orang mengatakan Bapak Ibu saudara, wanita ini mengangkat di tanah Palestina yang berbatu-batu berdebu. Sudah 12 tahun menurut kedokteran. Kalau orang 12 tahun sakit pendarahan, orang itu sangat lemah. Wanita ini sangat lemah. Tapi dia berangkat ke tanah Palestina yang berbatu-batu berdebu. Dan dia mendekati Yesus dari Golgota. Dan di dalam ayat 21 dari Matius 9 ini dikatakan, karena katanya dalam hatinya, asal ku jauh saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, wanita ini cuma punya kerinduan Tuhan. Saya mau campur jubah. Dan kalau aku jalan, aku mengalami perubahan. Kalau aku berjumpa dengan Engkau dan menyentuh jubah, aku mengalami perubahan. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu saudara. Saya coba untuk melihat kata kucala. Itu berasal dari kata Yunani haptomahe. Haptomahe itu Bapak Ibu saudara, itu bukan sekedar cara. Kata haptomahe itu juga mempunyai arti untuk mengikat diri kepada. Jadi dia mau mengikatkan dirinya kepada Tuhan. Dia tidak sekedar asal-asalan mau jalan. Dia mau
yang cuma ikut Tuhan. Ya, tapi saya dan saudara perlu mengikatkan diri kepada Tuhan. Ya, mengikat diri artinya saudara betul-betul kenal siapa Tuhanmu, siapa juru selamatmu, fokusmu hanya kepada Tuhan. Ya, kerinduanmu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, kenapa kita orang Kristen banyak tidak lihat mujizat? Karena kita tidak melekat kepada berarti lain dan pertemuan juga adalah melekat kepada Tuhan. Saudara, apakah saya dan saudara melekat? Atau Tuhan hanya bangsa? Tuhan hanya bangsa? Kenapa saya bilang begitu? Karena ada seorang berkata, ada banyak orang Kristen itu, mereka hanya jadikan Tuhan itu bangsa. Apa itu bangsa? Kalau saudara punya mobil, bangsa itu gunanya kalau nanti ban bocor, kalau saudara ganti, dia bukan ban Tuhan, dia ada bangsa. Dan biasanya bangsa itu kualitasnya lebih rendah. Nah, kita jadikan Tuhan bangsa. Nanti kalau ada masalah dulu baru cari Tuhan. Nanti ada tantangan baru cari Tuhan. Nanti ada kekurangan baru cari Tuhan. Nanti sakit baru cari Tuhan. Jadikan Tuhan menjadi fokus. Mungkin hidup ada masalah, tapi jangan fokus dengan masalah. Saya mau katakan jujur kepada saudara, beberapa sekitar 3 tahun belakangan ini, saya sadar saya mulai tua. Ya, sudah jalan 58 itu tua. Saya mulai tua. Saya mulai pikir tentang masa tua saya. Bagaimana saya menjalani masa tua nanti? Bagaimana saya menjadi hidup di masa tua? Ya, bagaimana saya nanti? Bagaimana dengan ekonomi saya di masa tua? Saya mulai pikir, karena sudah tua. Dan saya pada saudara saya bertobat. Karena Tuhan menyadarkan saya. Karena saya tiap pagi bangun berdoa, ini cenderung berpikir Tuhan, berkati saya ini, tolong saya ini, buka jalan saya ini, supaya saya menyiapkan ini untuk ini. Jadi tiap pagi bangunnya pikir tentang Tuhan. Saya mau katakan kalau saudara jadi orang Kristen seperti itu, Tuhan tidak boleh benar. Tuhan mau kita jadi orang Kristen yang fokus kita Tuhan, memuliakan Tuhan. Pagi-pagi kami menyembah Tuhan, pagi-pagi kita lagu penyembahan, fokus. Nanti setelah saudara menyembah Tuhan, saudara berdoa dan kebutuhan tidak ada masalah. Tapi jangan fokus kepada masalah. Itu sebabnya Tuhan tidak dengar doa kita, karena kita lebih fokus kepada pergumulan, kebutuhan, keinginan kita, tanpa fokus untuk menyenangkan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Sejak itu saya berkomitmen tiap pagi saya tidak mau meminta, saya tidak mau memuji Tuhan. Saya berbahasa roh, saya memberitakan sangat-sangat. Saya berjalan-jalan sambil menyembah Tuhan, mengangkat, berterima kasih buat semua yang baik, tubuh yang sehat, keuangan yang baik yang Tuhan berkati, istri yang baik, anak-anak yang baik, ada rumah yang baik. Saya fokus hanya mau menyenangkan Tuhan, karena saya percaya itu yang Tuhan mau. Amin. Kita tidak hanya ikut ramai, jangan jadi orang Kristen ikut ramai. Saudara tidak lihat perubahan. Saudara begitu-begitu saja sampai tua, sampai mati begitu. Kenapa? Karena itu penting berjumpa dengan Tuhan. Mari kita berjumpa seperti wanita ini. Dia berkata, asal aku coba-cobanya, aku akan sembuh. Wah, saudara, apa sih yang tidak bisa dibuatkan Tuhan? Semua bisa. Semua bisa. Saya percaya semua. Kalau Tuhan, apa sih yang Tuhan tidak bisa berkati? Semua bisa. Semua bisa. Saya sudah bersaksi di sini. Saya perlu Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan. Saya ingat di depan. Ya, saya berdoa 2016. Cuma 1 tahun. 2017.
Tuhan kasih saya. Memang tidak gratis, tapi doanya cuma 1 tahun. Ya, artinya sebenarnya waktu Tuhan menemukan engkau dan engkau berjumpa dengan Tuhan, perubahan pasti ada. Kali ini jadi orang Kristen, orang tua, anak muda, belajar untuk setiap hari berusaha berjumpa dengan Tuhan. Ya, setiap hari buka mata ingat Tuhan. Ini zaman di mana ada seorang hamba Tuhan bilang begini, setan tidak lagi datang untuk menakutkan Tuhan. Enggak. Dulu setan lebih takut, sekarang enggak. Sekarang setan bekerja dengan diri karena dia pintar. Dia kerja lewat media, lewat handphone. Mungkin selalu tidak ya. Tapi kita bangun pagi, kita mulai buka HP, betul kan? Nggak salah sih. Kalau saudara cuma lihat mungkin ada WA yang masuk. Tapi kalau saudara bangun pagi mulai Facebook, apalagi saudara mau bikin status, wah mulai bikin mana-mana. Kalau saya juga pakai Bipo, tapi status apa pagi ini? Ya, mulai bikin pindah dari Facebook, pindah di Instagram, pindah di TikTok, pindah di YouTube, boleh bolak-balik. Rasanya sebuah 3 jam. Tapi coba kalau berdoa, baru 15 menit 10 menit, betul kan? Kalau doa itu jadi saya berdoa. Ya, saya punya teman saudara, istrinya kamu berdoa lama sekali. Kalau khotbah lama, nikah. Dan suaminya tidak larang. Tiap kali kalau mau pergi ibadah dia khotbah, suaminya dan jalan sendiri. Khotbah jangan terlalu lama, ini ibadah rumah tangga. Tapi pulang, suami masih. Tadi saya bilang jangan lama anaknya, lama. Kasih doa. Tapi sebenarnya sudah lanjut itu berapa lama sih? Betul kan? Kan nggak ada pendeta bekerja. Paling itu 1 jam. Ya. Tapi kita belum pakai Facebook. Oh, kita bisa lama sekali. Nonton, scroll reels, ya, video pendek, video lucu, dan satu ke satu. 2 jam. Ya. Tapi gimana? Karena kita tak berjumpa dengan Tuhan. Karena kita tidak lalu. Coba, saya punya ada di antara sebagai Pak Gembala, Pak Gudol, Ibu. Pernah ada di dalam hati aku Bapak Gudol, saya alami itu. Ya, saya pernah ada di Ambon waktu saya dosen di Ambon. Roh Kudus menolong kami saudara. Ya, satu malam kami dilawat Roh Kudus, ambil sampai pagi. Ibadah di chapel dengan mahasiswa Roh Kudus, awal Tuhan jamu para mahasiswa, orang menari dalam orang berduaan. Saudara, Tuhan betul-betul tidak mengerti. Ya, karena apa? Karena benar-benar berjumpa dengan Tuhan. Saya tidak pernah ini saudara yang tahu ini. Kapan terakhir saudara menangis di hadapan Tuhan? Oh, Bapak Pendeta dulu, waktu saya masih remaja, Tuhan bilang, Tuhan sudah jauh sekali. Ada hari-hari ini, aku masih merasakan di kamarku, ya, di ruang tamu. Dan saya mengatakan kepada saudara, saya bicara kepada saudara di sekolah B, tapi saya seringkali berjumpa dengan Tuhan. Ya, beberapa minggu yang lalu saudara saya sedang nonton podcastnya, ya, Daniel tetangga kita. Dan setelah itu yang diwawancara sudah
Saudara itu bernama Yandi Lawrence. Saya belum nonton filmnya. Tidak ada kata-kata tapi pesannya orang. Yaitu sore istri masa depan. Dan saya dengan keluarga nonton. Bahwa saya sudah diberkati dengan podcast. Dan saya diberkati dia sudah begini. Dia dari kecil dibully karena dia Chinese Makassar. Tahu-tahu itu orang Chinese Makassar diperlakukan tidak benar, dipukul, dibully, ejek, dihina. Dan dia bilang begini, waktu dia rasa dekat dengan Tuhan, dia rasa Tuhan mau dia supaya sekolah seni. Dari singkat cerita dia tamat, ada banyak kesulitan keuangan, tapi dia berangkat untuk sekolah di kuliah di Jakarta. Dan waktu dia kuliah dia melayani Tuhan. Waktu dia melayani Tuhan, dia mengalami Tuhan, menikmati begitu luar biasa Tuhan setiap hari. Padahal sibuk terbatas, keuangannya sangat terbatas, tapi dia bahagia, dia nikmati. Dan kemudian Tuhan mulai berkati, Tuhan berkati. Nah dia pengen jadi sutradara. Nah tiap hari dia coba jadi sutradara. Tiap hari dia fokus untuk jadi sutradara. Sesuatu yang baik kan? Tapi waktu dia pengen seperti itu, Tuhan datang kepada dia. Dan Tuhan berkata, kenapa kamu hari-hari ini kok seperti tidak bahagia? Kamu hari-hari ini kok gelisah? Kamu hari-hari ini kamu mau jadi sutradara saja, fokus untuk jadi sutradara. Dan saudara tahu, Tuhan bilang kepada dia, coba kamu ingat, dulu waktu kamu tidak punya apa-apa, kamu cinta Tuhan, kamu pergi ikut ibadah, pelayanan, kamu bahagia, kamu nikmati, kamu mengalami Tuhan. Tapi hari-hari ini kamu hanya pusing dengan mau jadi sutradara. Dan saudara tahu kenapa saya dijawab Tuhan? Tadi dia cerita tentang saya. Karena dia bilang begini, kemudian dia bilang kepada Tuhan, kalau begitu tak apa-apa, biar saya tidak jadi sutradara, yang penting saya tidak kehilangan Yesus. Dan dia bicara sambil bertanya berkata-kata. Dia bilang sejak saat itu hidupnya kembali bahagia karena dia berjumpa dengan Tuhan lagi, mengalami Tuhan. Dan apa Tuhan dia jadi sutradara? Dia jadi sutradara. Dia buat beberapa film di Indonesia, tapi film-film yang diakui sangat bagus, sangat bagus. Dia mulai melihat tangan Tuhan mulai angkat dia, Tuhan mulai promosikan dia. Dia mulai diberkati dengan itu. Karena itu jangan fokus dengan masalah. Fokus untuk berjumpa dengan Tuhan. Jangan ikut ramai. Cari Tuhan. Ambil anak-anak muda. Jangan cuma melayani di depan. Tapi aku tidak berjumpa dengan Tuhan, itu tidak akan aman sesuatu. Hanya perjumpaan dengan Tuhan mengubahkan segala sesuatu dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita lihat, ya, wanita ini betul-betul mengalami Tuhan. Nah, yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, perjumpaan dengan Tuhan mengubahkan segala sesuatu, yaitu seluruh pribadi kita diberikan secara sempurna. Saya mau bilang kepada saudara, Tuhan itu memulihkan, menyembuhkan, menolong kita bukan setengah-setengah. Dia mau lakukan itu secara sempurna. Dia mau pakai hidup menjadi tanda percaya, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kalau kita perhatikan dalam Matius 9 ayat 22, di situ dikatakan, tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu semula perempuan
Ya, saudara tahu bahwa ada 3 dapat dikatakan penyakit atau masalah di dalam diri wanita atau tubuh wanita yang membuat wanita itu dianggap dikutuk Tuhan. Ada 3, yaitu yang pertama mandul. Orang mandul pada zaman itu dianggap dikutuk Tuhan. Saudara baca Hana, ya, dia nggak dikutuk Tuhan. Orang merasa minder. Kedua adalah orang yang sakit kusta. Pada zaman itu kusta belum ada obat. Kalau orang kena kusta, orang itu akan dipisahkan, dia dijauhkan. Karena zaman itu hidup di dalam kota yang bertembok. Orang kusta ditaruh di luar. Saudara baca perjanjian itu. Mereka akan dibuang oleh keluarga karena kusta penyakit yang sangat menular. Dan Torah mengatakan yang ketiga adalah orang yang mengeluarkan lelehan atau pendanaan. Nah, 12 tahun sudah ini kan 3 bulan. Ada beberapa yang mengatakan sudah pasti suami dari wanita ini sudah tinggalkan 12 tahun. Alkitab mengatakan dia sudah menghabiskan seluruh kepunyaannya, miliknya sudah habis. Akhirnya dia sudah benar. Mungkin keluarganya tidak ada yang menolong. Dia adalah wanita yang terkenal. Tapi Yesus datang dan dia berjumpa dengan Yesus. Dan Alkitab mengatakan Yesus mengatakan kepada dia, "Hai anakku." Ini satu pernyataan yang luar biasa. Ya, kalau kita teliti kata "hai anakku" itu berasal dari kata Yunani togatai. Togatai itu Bapak Ibu saudara-saudara, itu mempunyai arti diterima oleh Tuhan. Wah, kalau memang benar wanita ini wanita kafir, dia diterima oleh Tuhan. Tuhan menyambut dia. Tuhan menyambut dia. Tuhan menerima dia. Itu sebabnya saya mau katakan kepada saudara, apapun keadaan, apapun situasi, apapun orang tetap engkau, kalau engkau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, engkau berjumpa dengan Tuhan, engkau akan disambut oleh Tuhan, engkau akan diterima oleh Tuhan, engkau akan dipeluk oleh Tuhan. Dan waktu dia memeluk engkau, segala sesuatu akan berubah. Karena itu saudara, jadilah orang Kristen yang selalu ingin berjumpa dengan Tuhan. Kata pokok ayat ini juga mempunyai arti seorang putri Tuhan. Wow, Yesus berkata kepada dia, "Hai anak putriku." Jadi Tuhan mau menjadikan engkau dan saya menjadi milik kepunyaannya, menjadi milik kesayangannya, menjadi biji matanya. Tapi engkau harus datang untuk berjumpa dengan dia. Dan waktu engkau berjumpa dengan dia, engkau adalah, kalau engkau perempuan itu adalah putrinya Tuhan. Kalau engkau adalah laki-laki, engkau adalah putranya Tuhan. Engkau berjumpa dengan Tuhan. Amin. Hidupmu tidak sama lagi. Ini adalah pemulihan citra diri dari wanita. Ada banyak ibu-ibu yang suaminya mungkin kurang menghargai dia, suaminya memperlakukan dia tidak baik, dan dia menjadi rendah diri, menjadi minder. Ada banyak anak-anak juga yang diperlakukan tidak baik dalam rumah tangga, sehingga dia juga menjadi minder, menjadi rendah diri. Tapi saya mau katakan, kalau engkau berjumpa dengan Tuhan, sesuatu yang dahsyat akan terjadi. Tuhan akan pulihkan. Tuhan akan pulihkan citra diri. Karena saya mengalami, saya dulu masih kecil, rendah diri, tidak percaya diri, penuh dengan kekurangan. Tapi waktu saya berjumpa dengan Tuhan, waktu saya masih SMP, itu berubah hidup saya. Dan perubahan itu terus terjadi. Saya terus berusaha setiap hari berjumpa dengan Tuhan, bersekutu dengan Dia, mengalami Dia. Tuhan
Kemudian Tuhan membuat pernyataan yang luar biasa juga. Di situ Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kata telah menyelamatkan berdasarkan kata Yunani sodeso. Sodeso ini mempunyai arti selain menyelamatkan, mempunyai arti membebaskan. Ya, Tuhan mau bebas wanita yang sakit pendarahan. Setelah dia berjumpa dengan Tuhan, Allah mengatakan, lalu berhentilah pendarahan. Tubuhnya menjadi sehat karena berjumpa dengan Tuhan. Saya mau katakan, Tuhan masih terus mau melakukan mujizat dalam hidupmu. Tuhan masih mau terus bekerja, menyatakan kemuliaan dalam hidupmu. Kalau engkau berjumpa dengan Dia, keselamatan itu bukan saja keselamatan jiwa. Yesus menebus kita seluruh keberadaan jiwa, tubuh, jiwa, roh kita. Ya, karena penebusan itu total, seluruh, menyeluruh. Karena dosa menyebabkan seluruh manusia menjadi rusak, tubuh menjadi rusak. Gampang untuk diserang penyakit, itu dampaknya dosa. Ya, kenapa kita menjadi rendah diri? Itu dampaknya dosa. Dosa membuat kita tidak percaya diri. Dosa merusak rasa percaya diri. Dosa merusak banyak hal dalam hidup kita. Dosa menghancurkan banyak hal dalam hidup kita. Dan Tuhan menyelamatkan kita. Seluruh kehidupan kita diselamatkan oleh Tuhan. Ya, kata sodeso mempunyai arti mengamankan. Kalau saudara berjumpa dengan Tuhan dan berjalan terus dengan Tuhan, saya mau katakan, Tuhan akan lindungi kamu. Kenapa Daud terus dilindungi oleh Tuhan? Kenapa? Karena dia berjumpa dengan Tuhan. Kenapa Daud dipelihara? Salomo bergembira, berulang-ulang bertobat, dia tobat tidak benar. Karena dia jalan dengan Tuhan. Kalau saudara jalan dengan Tuhan, saudara bebaskan dari semua masalah. Saudara, Tuhan akan menyelamatkan engkau. Tubuh, jiwa, rohmu akan diselamatkan oleh Tuhan. Apa masalah Tuhan yang ini? Engkau sedang sakit, engkau sedang tidak bahagia, engkau kekurangan, engkau tidak tahu masa depan, engkau takut dengan masa tua, engkau berkumpul dengan banyak hal, engkau sedang berkumpul dengan kebutuhan. Saya mau katakan, kejar dia, cari dia, sampai engkau berjumpa dengan dia. Maka engkau akan mengalami pembebasan. Karena Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Kalau engkau sudah berjumpa dengan Dia, masalah akan Dia selesaikan. Sekali lagi, Yesus waktu ada di bumi ditunjukkan tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Waktu Yesus bersama-sama dengan orang-orang yang kekurangan, Dia mengubah 5 roti dan dia tuangkan untuk mencukupi mereka. Bahkan sisanya 12 waktu. Dia mampu melimpahkan akan berkat yang sederhana yang kita miliki. Kalau kita berjumpa dengan waktu dia berjumpa dengan orang yang kusta, dia sempurna. Orang buta, dia cerita. Orang tuli mendengar. Orang mati dibangkitkan. Artinya betapa pentingnya perjumpaan dengan Tuhan. Ya, perjumpaan dengan Tuhan ini juga memulihkan segala sesuatu. Itu digambarkan di dalam 10 orang kusta. Dan Tuhan suruh mereka untuk pergi ke iman dan menunjukkan diri mereka. Alkitab mengatakan bahwa 10 orang disembuhkan, Tuhan satu saja yang kembali. Dan orang itu adalah orang Samaria. Dia berlutut memuji Tuhan, dia berlutut dan menyembah Tuhan. Dan Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Beberapa pengkhotbah mengatakan, saudara, kata yang dipakai dalam bahasa Yunani yang saya
bangkitlah, pergilah ke jalan. Iman telah membuat engkau utuh. Kata yang dipakai di dalam kata sodes, utuh, seluruh. Lalu seorang pembawa mengatakan, ya, orang belum mustahil, mungkin telinganya sudah ada, sudah tidak ada. Waktu dia datang kepada Yesus, telinganya tumbuh, jari kakinya putus. Waktu dia kembali kepada Yesus, memuji Tuhan, berdoa pada Tuhan secara pribadi, jari-jarinya tumbuh, dia pulih, bukan sekedar sembuh, tapi Tuhan pulihkan secara pribadi. Ya, Tuhan mau memulihkan seluruh kehidupan kita. Dan dia sampaikan kita, dia mau hidup menjadi kesaksian. Orang akan berkata, lihat, dulu dia begitu, tapi waktu dia ketemu Tuhan, hidupnya berubah. Seluruh hidupnya berubah, rumah tangganya berubah, ekonominya berubah, masa depannya berubah, banyak hal yang berubah. Dia berjumpa dengan Tuhan. Saya sangat diberkati beberapa hari yang lalu, hari Senin, saya ada di Ibu hari Minggu di PGB Tani, dan hari Senin saya dengan Pak Kiri dan Ketua Cailomo, dan setelah di jalan saya sangat diberkati dengan Jengkli memuji menyembah Tuhan dan dia bersaksi. Dia menceritakan dalam satu pelayanan, dalam satu KKN, saudara-saudara seorang ibu yang datang kepada dia dan berkata, Ibu Pendeta, tolong doakan saya dengan kanker, saya kena kanker. Dan Bapak Ibu saudara, waktu Ibu Jengklin, Pendeta Jengklin selesai mau berdoa buat dia untuk kanker, dia bilang, Ibu, saya sudah menikah cukup lama, tidak punya anak, saya pengen anak. Dan Ibu Jengklin coba, dan Tuhan menjamah ibu ini, Tuhan lawan. Beberapa tahun kemudian Ibu Jengklin ke tempat itu lagi, dan waktu dia di sana, ibu itu datang, dan ibu itu sudah disembuhkan dari kanker, dan juga dia sedang membawa seorang anak. Tuhan itu Tuhan yang baik. Tuhan itu Tuhan yang dahsyat. Tapi saya dan saudara tidak boleh menjadi orang Kristen yang hanya ikut kami, tapi benar-benar menyembah. Anggap Tuhan tidak butuh banyak orang, biarnya kita 1 jam sehari. Dia berkata, tak sanggup kakak berjaga 1 jam. Roh memang penuh dari Allah. Karena siapapun kita perlu Tuhan. Kita perlu berjumpa dengan Tuhan. Kita perlu mengalami Tuhan dalam